Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Inaya Ramadana. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM saya yaitu 2186206094. Di sini saya ingin membawakan mata kuliah Ilmu Pendidikan. Saya mahasiswa dari kelas 1G. Dosen pembimbing saya yaitu Pak Mawardi, SSI MPD. Di sini saya akan membawakan materi dari bab 2 yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Yang pertama yaitu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan diri sendiri, keberadaannya dan dunia seluruhnya. Dri Zarkara tahun 1969 mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri, tidak hanya berhadapan tetapi juga menghadapi, dalam arti mirip dengan menghadapi soal dan menghadapi kesukaran. Manusia melakukan mengolah diri sendiri, mengangkat dan merendahkan diri sendiri. Manusia dapat bersatu dengan dirinya sendiri, dia juga bisa mengambil jarak dengan dirinya sendiri. Manusia dalam arti filosofi. Pembahasan makna ini dari siapa manusia sebenarnya telah lama berlangsung, namun sampai sekarang tidak ada satu kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia ini sendiri. Misalnya saja, pandangan dari teori evolusi yang diperkenalkan Darwin pada abad 19, bisa saja pandangan Darwin tersebut akan menimbulkan sikap kompetitif dalam segala hal, baik ekonomi, politik, budaya, hukum pendidikan, maupun lainnya. Bahkan akan menghalalkan berbagai macam cara. Maka agar dapat dipahami tentang hakikat manusia secara utuh, adanya beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia ini. Macam-macam aliran pemikiran mengenai manusia. Yang pertama, aliran materialisme. Aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Manusia berasal dari materi, makan, minum, memenuhi kebutuhan fisik, biologis, dan seksual dari materi, dan bila mana mati, manusia akan terkapar dalam tanah, lalu diuraikan oleh benda organik hingga menjadi humus yang akan menyuburkan tanaman. Dengan demikian, bahwa aliran berpendapat bahwa manusia itu berawal dari materi dan berakhir menjadi materi kembali. Yang kedua, aliran spiritualisme atau serba roh. Aliran ini berpandangan hakikat manusia adalah roh atau jiwa, sedang zat atau materi adalah manifestasi dari roh atau jiwa. Aliran ini berpandangan bahwa ruh lebih berharga, lebih tinggi nilainya daripada materi. Yang ketiga, aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Badan dan roh, kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Yang C, wujud, sifat dan dimensi manusia. Menurut kaum eksistensialis, dalam Tirta Raharja dan Lasulo tahun 1985 dari 4-11, wujud sikap hakikat manusia meliputi yang A, kemampuan menyadari diri, yang B, kemampuan bereksistensi, yang C, kata hati, geweten atau conscience, yang D, moralitas, yang E, tanggung jawab, yang F, rasa kebebasan, yang G, kewajiban dan hak, yang H, kemampuan menghayati kebahagiaan. Di samping sifat hakikat manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa manusia juga merupakan makhluk yang memiliki banyak dimensi, di antaranya dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dimensi keberagamaan.
Yang D, implikasi dalam dunia pendidikan. Pendidikan berperan dalam pilihan-pilihan manusia, yaitu kehancuran atau pengembangan kemanusiaan, yang merusak atau membangun, yang mematikan ataupun memberi kehidupan, yang mencipta atau menghancurkan. Lewis mengutip Levi Strauss dalam buku Manusia, Sebuah Misteri, bahwa tujuan terakhir ilmu-ilmu manusia bukan membentuk manusia, melainkan menghancurkannya. Jika pendidikan berorientasi pada persiapan masa depan dan bukan pada kemanusiaan manusia, maka pendidikan dapat menjauhkan manusia dari kemanusiaannya. Peran pendidikan harus dikembalikan pada hakikatnya, yaitu bukan untuk mempersiapkan masa depan saja, tetapi untuk membuat manusia dapat hidup dan melakukan tugas kemanusiaannya, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia. Kesimpulan dari materi ini yaitu manusia adalah makhluk serba dimensi. Hal ini dapat dilihat dari dimensi pertama, secara fisik manusia hampir sama dengan hewan yang membutuhkan makan, minum, istirahat, dan menikah supaya tumbuh dan berkembang. Dimensi kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Dimensi ketiga, manusia memiliki perhatian terhadap keindahan. Dimensi keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Dimensi yang kelima, manusia memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda karena ia dikaruniai akal, pikiran, dan kehendak bebas, sehingga ia mampu menahan hawa nafsu dan menciptakan keseimbangan dalam hidupnya. Dimensi keenam, manusia mampu mengenal dirinya. Sekian dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.